Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Suciarti dengan NIM E1B021187 sekaligus sebagai pemateri pertama dan kedua rekan saya yaitu Sinta Eliana dengan NIM E1B021185 sebagai pemateri kedua serta Yusril Hamdani dengan NIM E1B021198 sebagai pemateri ketiga. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Adapun sub pembahasannya ialah pengertian bahasa jurnalistik, prinsip-prinsip dasar bahasa jurnalistik, ejaan dan tata cara tulis media jurnalistik, serta manfaat bahasa jurnalistik terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari bahasa jurnalistik itu sendiri. Di sini sudah terlihat jelas bahwa bahasa jurnalistik itu merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menuliskan sebuah karya-karya jurnalistik, seperti surat kabar, majalah, maupun tabloid. Bahasa jurnalistik itu harus mudah dipahami dan harus jelas, dengan ukuran intelektual minimal, sehingga karya-karya jurnalistik tersebut mudah dipahami isinya. Bahasa jurnalistik juga harus mengikuti kaidah-kaidah maupun norma-norma bahasa. Selanjutnya, pengertian bahasa jurnalistik menurut Rohisan Anwar. Di sini, Rohisan Anwar berpendapat bahwa bahasa jurnalistik itu merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan atau jurnalis dalam menuliskan sebuah karya-karya jurnalistik di media massa. Jadi, hanya bahasa Indonesia pada karya-karya jurnalistik sajalah yang biasa dikatakan atau digolongkan sebagai bahasa jurnalistik atau juga disebut sebagai bahasa pers. Bukan karya-karya opini, dengan kata lain artikel maupun esai. Oleh sebab itu, jika ada wartawan yang juga menulis puisi, cerpen, esai, dan artikel, maka karya-karyanya ini tidak dapat digolongkan sebagai karya jurnalistik. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan pengertian bahasa jurnalistik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Sinta Eliana. Kepada Saudari Sinta Eliana saya persilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta Eliana dengan NIM E1B021185. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu prinsip dasar bahasa jurnalistik. Ada 4 prinsip dasar bahasa jurnalistik yang dikemukakan oleh Leach, yaitu yang pertama, prinsip prosesibilitas. Pada prinsip ini menganjurkan agar teks disajikan sedemikian rupa sehingga mudah bagi pembaca untuk memahami pesan pada waktunya. Dalam proses memahami pesan, penulis harus menentukan bagaimana membagi pesan-pesan menjadi satuan, bagaimana tingkat subordinasi dan seberapa pentingnya masing-masing satuan, dan bagaimana mengurutkan satuan-satuan pesan itu. Ketiga macam ini harus saling berkaitan satu sama lain. Penyusunan bahasa jurnalistik dalam surat berbahasa Indonesia yang menjadi fakta-fakta harus cepat dipahami oleh pembaca dalam kondisi apapun agar tidak melanggar prinsip prosesibilitas ini. Bahasa jurnalistik Indonesia disusun dengan struktur sintaksis yang tidak penting. Contohnya, Ketua Umum PBNUKH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengadakan kunjungan kemanusiaan kepada Ketua Gerakan Perlawanan Timur Sanana Gusmao di LP Cipinang, Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gus Dur didampingi pengurus PBNU Rosi Munir dan staf Gus Dur Sastro. Turut juga Aristides Katopo dan Maria Pakpahan
Suara Pembaruan 2-2-99. Yang kedua yaitu prinsip kejelasan. Prinsip kejelasan yaitu agar teks itu mudah dipahami. Prinsip ini menganjurkan agar bahasa teks menghindari ketaksaan atau ambiguity. Teks yang tidak mengandung ketaksaan akan dengan mudah dan cepat dipahami. Contohnya, ketika mengendarai mobil dari rumah menuju kantornya di kawasan Sudirman, seorang pegawai bank, Daisy Dasuki, sempat tertegun mendengar berita radio. Berita swasta itu mengumumkan bahwa kawasan Semanggi sudah penuh dengan mahasiswa dan suasananya sangat mencekam. Republika 24-11-1998. Kemudian yang ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menganjurkan agar teks itu singkat tanpa harus merusak dan mereduksi pesan. Teks yang singkat dengan mengandung pesan yang utuh akan menghemat waktu dan tenaga dalam memahaminya. Sebagaimana wacana dibatasi oleh ruang wacana jurnalistik dikonstruksi agar tidak melanggar prinsip ini. Untuk mengkonstruksi teks yang singkat dalam wacana jurnalistik dikenal adanya cara-cara mereduksi konstituen sintaksis, yaitu singkatan, elipsis, dan pronominalisasi. Singkatan, baik yang utuh, akan menghemat waktu dan tenaga dalam memahaminya. Sebagaimana wacana dibatasi oleh ruang wacana jurnalistik dikonstruksi agar tidak melanggar prinsip ini. Untuk mengkonstruksi teks yang singkat dalam wacana jurnalistik dikenal adanya cara-cara mereduksi konstituen sintaksis, yaitu singkatan, elipsis, dan pronominalisasi. Singkatan, baik abrevisiasi maupun akronim, sebagai cara mereduksi konstituen sintaktik banyak dijumpai dalam wacana jurnalistik. Contohnya, setelah dipecat oleh DPR AS karena memberikan sumpah palsu dan menghalang-halangi peradilan, Presiden Bill Clinton telah menjadi presiden kedua sejak berdirinya Amerika untuk diperintahkan diadili di dalam Senat. Suara Pembaruan 21-12-98. Kemudian yang keempat, prinsip ekspresivitas. Prinsip ini dapat pula disebut prinsip ikonisitas. Prinsip ini menganjurkan agar teks dikonstruksi selaras dengan aspek-aspek pesan. Dalam wacana jurnalistik, pesan bersifat kausalitas dipaparkan menurut struktur pesannya, yaitu sebab dikemukakan terlebih dahulu baru dikemukakan akibatnya. Demikian pula bila ada peristiwa yang terjadi berturut-turut, maka peristiwa yang terjadi lebih dulu akan dipaparkan oleh dan peristiwa yang terjadi kemudian dipaparkan kemudian. Contohnya, dalam situasi bangsa yang sedang kritis dan berada di persimpangan jalan karena adanya benturan ide maupun paham politik, diperlukan adanya dialog nasional. Dialog diperlukan untuk mengubur masa lalu dan untuk start ke masa depan. Tutur Profesor Dr. Nukolis. Mungkin sekian persentase dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamdani, NIM E1B021198 sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai ejaan media jurnalistik itu sendiri. Yang di sini dalam pemakaian yang harus dilakukan sesuai dengan EID atau tambahan yang harus dilakukan dalam media massa itu, yang pertama itu ada abjad. Abjad yang digunakan untuk menulis dalam media massa mengikuti abjad internasional sebagaimana yang tercantum dalam EID. Selain itu, dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Vokal rakap atau diftong yaitu I, AU, dan OI. Diftong melambangkan satu bunyi vokal.
Kedati abjad yang kita sepakati seperti di atas, ada perkecualian untuk penulisan nama, baik nama perusahaan, instansi, orang, maupun lembaga. Penulisan yang menyangkut nama diri ditulis mengikuti ejaan aslinya. Meskipun dianggap salah menurut ID, jadi kedati huruf J dilapalkan Y, huruf DJ dilapalkan J, TJ menjadi C. Ya harus diakui apa adanya. Yang kedua itu ada pemenggalan kata. Aturan pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa butir. Yang pertama, apabila ada dua vokal berurutan atau dua konsonan berurutan, pemenggalan dilakukan diantaranya misalnya koplak, main. Yang kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan di antara dua vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya satu, tugas. Yang ketiga itu jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara konsonan pertama dan konsonan kedua. Misalnya infra, sastra. Dan yang keempat, kata berimbuhan dipenggal dengan mempertahankan keutuhan kata dasarnya. Misalnya itu kayak mengajar, belajar. Yang kelima, tidak memenggal dengan menyisakan satu huruf. Misal, tentu saja makanan itu akan lebih enak digulai. Sayangnya, makanan lezat ini tak sesuai semua orang. Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa penggalan kata sebenarnya itu mengikuti permisahan suku kata dari kata yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada huruf besar atau kapital. Huruf besar atau kapital menurut EID digunakan untuk yang pertama itu huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Yang kedua, huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, jabatan, pangkat, dan keagamaan yang diikuti nama orang atau instansi, lembaga, organisasi, atau nama lengkap. Yang ketiga, EID digunakan untuk sebagai huruf pertama unsur nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan geografi. Yang keempat, huruf pertama nama tahun, buku, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, nama dokumentasi resmi, nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak di posisi awal. Yang keempat itu ada huruf miring. Huruf miring, perkembangan pemakaian huruf miring di pers lebih banyak dibandingkan dengan yang tertulis di IID. Dalam IID hanya disebut 3, yaitu yang pertama, untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Yang ketiga, untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing. Oleh media massa kemudian diperkaya lagi dengan yang pertama, untuk menuliskan semua nama media massa cetak maupun elektronik. Yang kedua, untuk tema atau judul seminar atau pameran. Dan yang terakhir di sini huruf tebal. Huruf tebal adalah perangkat yang diatur dalam EID. Namun pemakaiannya dalam media massa cukup banyak. Di antaranya itu untuk penulisan judul, untuk penulisan dalam suatu tulisan yang berbentuk tanya, untuk penulisan caption atau teks foto. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa beberapa tambahan dalam tata tulis media massa. Yang pertama, penulisan baris nama atau byline. Nama penulis yang dicantumkan di awal tulisan ditulis tanpa titik 2.
karena bukan merupakan rincian. Misalnya itu oleh Setiawan Jodi, oleh Bondan Winarto. Yang kedua itu penulisan angka. Umumnya angka 1 sampai 9 ditulis dengan huruf kecuali diikuti satuan hitung, satuan ukur, atau mata uang. Yang kedua dalam perincian, angka 1 sampai 9 ditulis dengan angka. Nah, di sini kita selanjutnya manfaat bahasa jurnalistik terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama itu sebagai sumber informasi jurnalistik telah berperan besar menyebarkan berita-berita yang berisi informasi bermakna bagi masyarakat. Berita-berita dan tulisan yang hadir di media massa, baik cetak maupun elektronik, sesungguhnya memberikan beragam informasi mulai dari informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, dan sebagainya. Yang kedua, manfaatnya itu sebagai kumpulan pengetahuan tulisan yang dimuat dalam berbagai media massa, juga menjadi sumber pengetahuan populer bagi masyarakat. Pengetahuan ini tidak hanya disajikan untuk kaum intelektual, akan tetapi ditunjukkan untuk masyarakat dalam arti luas. Yang ketiga itu manfaatnya. Catatan sejarah jurnalistik juga menjadi sumber sejarah. Banyak catatan sejarah yang tersimpan rapi dalam dokumen jurnalistik. Yang keempat, manfaatnya itu media pendidikan moral dan etika. Tulisan-tulisan jurnalistik terkadang juga memuat nilai-nilai moral dan etika, khususnya berita human, interest yang cukup diminati oleh masyarakat. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami terkait dengan materi bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Dan di video kali ini juga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua demi kesempurnaan video-video berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.